Halo, jumpa lagi dengan saya Kristo Teru. Kali ini kita akan bicara tentang kenapa kok kuliner itu bisa tetap booming di era COVID-19 dan seperti apa strateginya. Terutama kali ini saya ingin melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu kita bicara tentang kuliner vegan ya. Dan hari ini saya mau ajak Anda untuk kita lihat seperti apa sih ide bisnis dari restoran vegan terbaik di Medan. Dan kebetulan karena saya habis ngobrol langsung dengan ownernya, dengan CEO-nya yang udah 20 tahun jadi vegan, saya mau bagikan tips, strategi, dan ide bisnisnya langsung kepada Anda supaya Anda bisa implementasikan ke dalam bisnis Anda. Jadi inilah tips monetize, video monetize untuk promosi bisnis kuliner Anda saat ini juga ya. Jadi kalau Anda tertarik, Anda bisa tonton video ini sampai selesai, tapi kalau enggak, Anda bisa lompati dan Anda bisa tonton video yang lain. Oke. Ini mana? Sekarang kita mulai aja tentang bagaimana sih caranya kita bisa dapat ide bisnis untuk promosi kuliner vegan ya. Nah, jadi biasanya ketika saya ingin ngobrol dengan seseorang dan kemudian dengan goal adalah untuk meningkatkan omset mereka, profit mereka, terutama lewat video, saya biasanya tanya dulu nih sama mereka. Dalam kasus ini adalah Pak Benny. Pak Benny saya tanya nih, Pak Benny, kira-kira vegan itu artiannya apa? Udah ada orang yang memahami vegan atau belum? Kalau udah ada yang paham, berarti enak. Kita bisa lebih mudah untuk edukasi. Tetapi kalau belum ada, kita edukasi dari awal. Kalau sudah ada, lanjut ya tadi ya. Kalau sudah ada, berarti kita tinggal tunjukkan apa perbedaan antara restoran vegan ini dengan restoran vegan yang lain. Atau misalnya Anda bergerak di bidang kuliner ya, berarti bedanya apa? Tempat Anda dengan tempat yang lain itu apa bedanya? Nah, ini kan sesuatu yang udah umum. Orang udah tahu lah. Ya tinggal ditunjukin Pak bedanya ini dan punya di sana ini gitu ya. Ada misalnya kemarin saya lihat bakso lobster, wah keren banget. Ada kepiting satu panci, ya ada bakso yang gedenya sekepala. Nah macam-macam lah. Intinya bedanya apa di tempat Anda dengan yang lain? Apakah kemudian kayak tahu gejrot yang satu wadah plastik itu lomboknya 30 biji atau yang seperti apa? Nah jadi ketika saya ngobrol dengan Pak Benny cerita banyak hal tentang perjalanan beliau mulai jadi vegan. Terus kemudian juga salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan mungkin juga dengan Anda, bisa turun 8 kilo dalam waktu 30 hari padahal usianya udah 60 tahun. Itu hanya dengan diet vegan ya. Jadi diet vegannya ini artinya memang udah ya makanannya semua full vegan. Yang beliau kurangi adalah glycemics ya, glycemics. Jadi diet glycemics. Artinya melepaskan karbohidrat dan kemudian menurunkan nilai kalori yang masuk ke dalam tubuh. Karena karbohidrat ini kan manis, gulanya tinggi. Kalau kalori yang masuk ke dalam tubuh sedikit atau di bawah yang dibutuhkan oleh rata-rata tubuh, berat badan akan turun. Jadi semua rahasia diet itu seperti itu. Ya, that's why kenapa ketika saya sehari-hari suka banget nih makanan manis ya. Es campur, es teler, jus, kadang-kadang sering banget minum susu, kopi gitu ya, dan kawanannya. Terus kalau keluar suka makan permen, suka beli es krim, macam-macam lah, pokoknya manis. Dan ketika satu waktu saya lagi pengen turunin berat badan, yang saya lakukan cuma satu hal, makan doang, ya, tidak jajan. Udah, makan doang, tidak jajan, tidak snack. Jadi tidak ada snack, tidak ada jajan. Itu turun. Aneh banget. Jadi makannya tetap sehari 3 kali, bahkan bisa 4 kali. Tetapi karena nggak ada snack, nggak ada gula, nggak ada es krim, nggak ada manis-manis, beratnya turun. Nah, jadi ketika saya ngobrol dengan Pak Benny, beliau cerita banyak hal tentang hal tersebut. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan besar saya adalah, Pak, katakanlah nih saya tertarik dengan vegan, ya kan? Apa hal pertama yang harus saya ketahui tentang vegan? Apakah kemudian vegan ini aman atau enggak? Apakah vegan ini sebetulnya baik buat saya apa enggak? Apakah vegan ini kemudian akan membuat saya menderita? Nah, jadi ketika Anda bergerak dalam sebuah bisnis, hal kedua yang perlu Anda pikirkan adalah selain dari apa keunggulan
dan apa yang kemudian bisa membantu audiens Anda atau customer Anda dari bisnis Anda ini, Anda coba mulai pikirkan, kira-kira apa kekhawatiran dari audiens Anda terhadap bisnis tersebut, terhadap vegan. Ya, jadi ketika saya berusaha untuk mulai hidup sehat, misalnya seperti itu, apa yang menjadi kekhawatiran saya, kemudian saya harus masuk ke vegan. Nah, ternyata ketika pertama kali saya tanya ke Pak Benny dan beliau memutuskan untuk vegan telur gitu ya, vegan susu. Jadi artinya vegan tetapi masih konsumsi susu waktu itu. 20 tahun yang lalu dia bilang, di saat itu yang paling menakutkan adalah dikucilkan oleh orang-orang di sekitar beliau. Terus saya tanya, ya emang kenapa Pak? Orang kalau misalnya menjadi lebih baik kan akan ada orang-orang yang kemudian nggak suka dengan dia. Biasa aja Pak. Ya udah biarin aja, saya bilang. Kalau mau jadi lebih sehat dan teman Anda nggak suka, ya sudah, apa boleh buat. Beliau bilang seperti ini, ya memang kelihatannya kita bisa sesederhana itu ngelihatnya. Tapi kalau ini adalah teman ngopi bareng, teman ngerokok bareng misalnya gitu ya, teman nongkrong bareng, atau bahkan keluarga besar, dan kemudian tiba-tiba Anda datang ke acara keluarga besar, Anda bilang nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, padahal mereka udah nyiapin itu jauh-jauh hari untuk Anda apalagi misalnya. Nah itu kan jadi sebuah intrik baru, ya bahasanya menjadi sebuah intrik baru, sehingga kalau Anda perhatikan, ini mungkin menjadi sebuah ketakutan tersendiri bagi orang-orang kenapa kok kemudian dia menjadi tidak vegan. Nah kemudian saya tanya nih, Pak, selain itu apa yang lebih menakutkan? Ya, apa yang lebih menakutkan? Ya buat saya sih masalah sosial ini penting, Pak Kris. Ya, kenapa? Karena saya udah umur, jangan sampai kemudian meninggalkan kesan-kesan yang sudah nggak baik terhadap orang-orang di sekitar saya. Nah jadi Anda harus tahu bahwa ternyata setelah orang-orang di sekitar beliau dikasih tahu bahwa beliau mulai vegan, alasannya ini, alasannya itu, tujuannya begini, hasilnya seperti ini, dan lain sebagainya. Akhirnya lingkungan di sekitar bisa menerima. Jadi Anda harus tahu bahwa tentang perubahan vegan dan kemudian keterkejutan dari lingkungan itu sama kayak misalnya kita tiba-tiba kena COVID gitu ya, kemasukan COVID di Indonesia, terus semua orang shock, panik. Tapi setelah berapa waktu terbiasa, orang mulai rame lagi ke mall, orang mulai rame lagi ke tempat wisata dengan protokoler yang benar, gitu ya. Nah jadi akhirnya hal pertama yang ditakuti adalah sosial. Nah ternyata kalau sosial nggak ada masalah, ya kita bisa lanjut ke hal berikutnya, ya. Tapi Anda harus survei kepada audiens Anda, apakah memang sosial yang menjadi problem utama mereka. Nah buat saya, orang-orang di usia saya nggak ada masalah dengan sosial karena kita umur-umur milenial atau kemudian yang lebih muda daripada saya itu orang-orang yang solitarinya kuat. Maksudnya solitary itu ya lu gua gitu ya. Lu nggak suka terserah, lu suka ayo gitu bahasanya. Jadi jangan terlalu Anda baper dengan itu ya, jangan terlalu dibawa perasaan dengan hal tersebut. Jadi kalau seumpama Anda udah tahu, oh berarti orang-orang itu pertama harus disupport, dimotivasi bahwa nggak apa-apa kamu jadi vegan. Nanti orang-orang ya yang terkejut ya sudah, tapi mereka yang sudah terbiasa ya mereka akan menerima Anda. Lalu saya tanya nih, Pak, berikutnya apa yang menjadi kendala kenapa seseorang mau jadi vegan apa enggak? Dalam posisi saya, yang saya takutkan sebetulnya kalau bicara tentang vegan adalah saya takut tidak bisa meninggalkan daging. Karena daging itu bagi sebagian orang itu nikmat, ya. Kalau nggak percaya, contoh nih kita cari tahu aja ya. Salah satu snack, saya bilangnya snack ya, salah satu snack yang paling populer di Indonesia dan hampir semua orang suka. Dan saya percaya jarang sekali ada orang di Indonesia yang belum pernah mencoba snack ini. Coba Anda mungkin bisa tebak kira-kira jawabannya apa snack ini ya. Menurut saya snack ini adalah bakso. Ya, jadi kenapa kok kemudian bakso ini populer banget? Karena saya melihatnya begini, banyak orang yang kalau misalnya disuruh beli daging sendiri itu mahal, ya kan? Mungkin keluarganya pas-pasan kayak saya dulu, makan itu susah. Jadi pernah dalam satu waktu itu tiap hari tempe masak kecap, dikasih sedikit suun. Ya, suun itu apa ya? Bihun gitu ya.
Tempe, masak kecap, dikasih suun. Kalau mama saya dulu masak, kita sebutnya itu, saya nggak ngerti nih bahasa Indonesianya. Orang Jakarta bilang orek tempe, orek tempe. Kalau saya di Solo bilangnya ento-ento. Ini nggak tahu nih bahasa apa ya. Tapi intinya seperti itu. Nah, nggak mampu beli daging gitu loh. Jadi kemudian bisa lihat, wah bakso tuh murah banget. Dulu pertama kali saya tahu bisa beli bakso itu masih harga 500 perak satu mangkok. Ya, itu waktu saya masih TK kalau nggak salah. Sekarang kan belinya 10-15 ribu kalau di Jakarta. Ya kalau di pinggiran mungkin antara 5 sampai 10 ribu rupiah. Contohnya seperti itu. Nah, tapi kenapa kok kemudian bakso ini populer? Karena ada kandungan daging di situ yang mereka percaya bahwa ini dagingnya banyak. Kalau ini dagingnya banyak, saya bisa menikmati daging, mereka ada satisfaction, ada kepuasan tersendiri. Jadi, apakah kemudian dengan saya pindah ke vegan, saya bisa menahan diri saya ketika di sebelah saya ada orang makan steak. Di sebelah saya ada orang makan bakso, lagi makan seafood, lagi makan ayam goreng. Waduh, KFC itu nggak bisa lepas deh. Udah wangi, udah gurih, ladanya dapet. Waduh, dapat nasi panas dikasih sambal. Wes. Papa saya bilang kalau kamu bingung mau makan apa di luar, KFC aja katanya gitu. Ya, daripada repot coba restoran 1, restoran 2 ternyata rasanya nggak karu-karuan. Beliau selalu pesan seperti itu. Jadi ada ketakutan buat saya kalau seumpama saya harus lepas dari daging. Nah, bisa nggak ketika orang-orang datang ke restoran vegan tersebut, dia kemudian tidak melepaskan duniawinya. Dia tetap bisa menikmati hidup sehat gitu ya. Kalau pinginnya sehat ya, hidup sehat, tapi tetap ada rasa dagingnya. Bagaimana caranya? Nah, ternyata beberapa restoran vegan itu berhasil menciptakan daging, ya, menciptakan daging itu dengan begitu cantiknya, begitu istimewanya, sampai menyerupai asli. Jadi kalau saya pernah ngobrol dengan beliau bilang itu pakai tahu dan pakai rumput laut. Ya, kalau saya nggak salah itu bahannya. Nah, terus kemudian Pak Kris nanti kalau datang ke Medan, makan di sini. Saya akan tunjukkan semua yang apa yang saya ceritakan selama ini. Wah, pasti Pak. Nanti saya akan usahakan untuk datang ke sana. Nah, saya bilang seperti itu. Terus kemudian apa yang terjadi? Kalau seumpama Anda bisa menjawab ketakutan orang-orang tentang, wah, tenang aja, di vegan tetap ada daging, kamu bisa tetap makan daging. Oh, oke. Jadi transisi, orang kan nggak harus 180 derajat tiba-tiba dari hitam ke putih. Mereka bisa masuk ke dalam area abu-abu. Sesekali vegan, sesekali daging, sesekali vegan, sesekali daging. Nah, sampai akhirnya dia mulai meningkatkan frekuensi makan daging, atau frekuensi makan sayur, atau frekuensi makan vegan. Ya tergantung. Kalau dia udah mulai rasa terbiasa dengan vegan, ya dia ke vegan. Tapi kalau dia tidak mampu untuk lepas dari daging, ya dia akan kembali ke daging. Ya. Nah, tapi orang-orang yang masuk dalam fase transisi ini, Anda bisa supply dengan daging versi vegan, dan mereka puas dengan itu. Mereka akan mulai berpikir, wah kalau bisa sehat, di sini ada daging, saya pindah aja. Saya akan switch. Ya. Nah jadi ketakutan kedua adalah tentang daging. Bisa nggak daging? Dan beberapa teman-teman saya ketika saya tanya tentang daging, mereka bilang, oh iya ini susah nih lepas dari daging. Ya. Tapi saya pernah kenal seorang teman, dia itu udah vegan dari masih balita. Dan terakhir saya ketemu dengan beliau itu di usia kuliah. Ya, jadi waktu semester sekian lah, saya lupa. Dan saya tanya, kamu kalau udah sekian tahun ini nggak makan daging, bagaimana perasaannya ketika kamu melihat orang di sebelah kamu makan daging? Makan steak, makan bakso gitu ya. Dia bilang, ya biasa aja tuh. Loh kenapa? Kok bisa seperti itu? Kan saya pengen tahu nih dalamnya seperti apa emosi dia. Psikologinya. Ya karena saya nggak tahu bakso itu bagaimana rasanya, ayam goreng itu bagaimana rasanya, udah nggak tahu. Udah kayak ibarat di sebelah Anda lagi makan kambing guling, tapi Anda nggak pernah makan kambing guling, ya Anda nggak akan tertarik karena nggak tahu rasanya. Di sebelah Anda, misalnya Anda bukan peminum bir gitu ya, lagi minum bir, asik, oh enak dan lain sebagainya, Anda coba ini pahit lagi. Anda bilang, aduh apa enaknya barang ini. Ya contohnya seperti itu gitu. Ternyata setelah sekian tahun dia tidak makan daging, dia juga udah lupa daging itu rasanya seperti apa, dan bahkan masih balita dia makan daging itu, dia bilang, aku juga udah
nggak tahu tuh, udah nggak tahu rasanya, udah nggak ada rasa ingin sama sekali, udah nggak tergoda juga. Jadi Anda harus tahu bahwa ternyata setelah proses tertentu, ya, orang-orang bisa lepas 100%. Ya, contoh misalnya kayak misalnya diputus pacar gitu ya, atau pindah dari kota A ke kota B, ya dia akan nyaman dengan hal yang baru. Bisa seperti itu, ya. Nah, jadi kalau seumpama Anda udah mulai bisa melupakan, membuat orang-orang melupakan ketakutan mereka, Anda bisa masuk ke fase yang baru. Jadi ide bisnisnya begini. Dari ketika saya ngobrol dengan beliau, Pak Benny, saya banyak tanya dengan beliau. Beliau banyak menceritakan tentang dua hal, dua sisi dari vegan, ya. Apa sisi positif dan apa sisi negatif. Sisi positif ini maksudnya adalah ketika orang makan vegan, mereka menjadi lebih sehat, energinya lebih banyak, mereka nggak ngantuk, mereka mukanya yang kisut-kisut jadi kenceng lagi, ya, yang keriput-keriput jadi kenceng, rambut jadi lebih baik, terus kemudian vitalitas mungkin dan lain sebagainya. Ya, jadi secara fisik itu menjadi lebih positif. Nah, banyak orang yang berharap seperti itu. Kenapa? Kadang-kadang orang pengen sehat itu bukan cuma karena pengen badannya sehat, tetapi ada orang yang pengen sehat karena ketika gua sehat, gua bisa balik six pack, badannya berotot lagi, gitu ya. Terus kemudian cewek-cewek jadi suka. Oh, ternyata dia selama ini pingin punya relasi yang lebih baik. Ada orang-orang yang pengen vegan, kenapa? Karena lihat, wah ada teman gua nih punya opa umur 100 tahun masih hidup. Wah, saya pingin banget nih kayak opa ini. Karena teman saya habis punya anak, jadi si opa ini punya cicit sekarang. Wah, seneng banget kita kalau umur panjang. Gimana caranya? Oh, ternyata opa vegan. Ada apa maksud saya? Jadi ternyata dia pingin relasi yang jauh lebih dalam dengan keturunan-keturunan dia yang berikutnya. Nah, Anda bisa lihat, kadang-kadang orang itu pingin sesuatu. Jadi kalau seumpama Anda bisa mengedukasi mereka terhadap makanan Anda, terhadap bisnis vegan Anda, terus kemudian Anda bisa cerita bukan cuma tentang nikmat, bukan cuma tentang rasa. Karena saya ngobrol dengan Pak Benny, dia banyak sekali bicara sesuatu yang filosofi. Kenapa vegan itu tidak bicara tentang kekerasan, bicara tentang mengurangi sampah di dunia, mengurangi efek gas kaca, ya, ruang kaca, terus kemudian rumah kaca, gas metana dan macam-macam lah, dia bilang seperti itu. Ya, jadi Pak, kadang-kadang kalau orang diajak untuk ikut dalam sebuah campaign jangka panjang besar berdampak positif terhadap lingkungan, mereka itu suka loh, saya bilang seperti itu. Mereka suka. Jadi jangan kemudian karena Anda berbisnis kuliner, Anda cuma bicara tentang kuliner aja. Anda cuma bicara tentang bagaimana caranya untuk makan lebih enak, menikmati makanan. Masuk leher, perut, selesai, ya. Nggak cuma itu gitu. Datang ke sana untuk diskusi, datang ke sana untuk campaign, datang ke sana untuk mensosialisasikan sebuah gerakan. Itu bisa juga dan itu sangat bisa, ya. Sangat bisa. Terutama karena makanan itu adalah bahasa universal yang sangat bisa diterima dimanapun itu. Jadi ini adalah sebuah metode yang sangat baik, gerakan yang sangat baik. Nah, jadi Anda harus ingat, ketika orang-orang ingin datang kepada Anda bisa cerita tentang dua hal. Apa yang menjadi hadiah buat mereka, reward untuk mereka kalau mereka makan vegan Anda, apa yang menjadi punishment apabila mereka tidak makan vegan Anda. Nah, Anda kasih tahu dua hal tersebut. Tinggal apakah kemudian nanti reward ini akan efektif, Pak? Ya, bisa jadi tidak kalau orang ini tipe punishment. Apakah kemudian punishment ini efektif, Pak? Bisa jadi tidak kalau orang ini tipe reward. Jadi Anda tembak dua-duanya. Anda bahas dalam lingkup yang luas, lingkup yang besar, ya. Lingkup yang besar dalam artian ya di batas vegan itu tadi. Tapi bahas semua. Misalnya, contoh gitu ya. Banyak orang gampang pingsan ya karena energinya rendah, mungkin terlalu banyak daging, hipertensi gitu ya, gampang pingsan, tiba-tiba tidur atau pingsan beneran. Itu berarti bahaya buat kesehatan ya. Terus kemudian kalau makan daging itu lebih mudah marah, itu ada pandangan seperti itu. Nah, coba dilihat, mungkin karena teman Anda atau bos Anda terlalu emosional, ajaklah sekali-sekali makan sandwich daging gitu ya. Sandwich sayur atau kemudian salad. Contohnya begitu. Terus Anda kasih tahu lagi, kalau seumpama Anda bisa makan vegan, umur jadi lebih panjang, stres berkurang,
jadi kurus, ya. Banyak cewek-cewek tertarik, banyak cowok-cowok tertarik. Kemudian ada yang bilang, wah ini pacar saya waktu masih pacaran, ketika udah putus jadi vegan, lebih cantik, misalnya seperti itu. Ya, ada yang banyak seperti itu, kasusnya seperti itu. Nah, jadi Anda bisa angkat sudut pandang tersebut untuk di-share kepada orang-orang. Lalu kemudian, ketika saya ngobrol dengan Pak Benny, yang saya mau pastikan dari beliau tahu adalah, Pak, sekarang ini semua orang sudah mengaplikasikan online, betul? Dan kemudian bagaimana caranya supaya Anda tidak kehilangan database, tidak kehilangan customer. Yang paling penting adalah mulai transisi dari konvensional masuk ke modern, masuk ke digital. Salah satunya yang Pak Benny sampaikan kepada saya adalah, Pak Kris, apakah saya harus mulai mengumpulkan database dari customer saya? Apakah mulai kemudian harus ngumpulin WA mereka, Instagram mereka, kumpulin email mereka mungkin dalam bentuk apapun itu sebagai database? Saya bilang, ini adalah struktur yang benar. Kalau bangun database, kumpulin sosial media, kumpulin email, kontak mereka, terus tiba-tiba Anda terisolasi kena PSBB, Anda masih bisa komunikasi nggak dengan mereka? Bisa. Terus Anda bilang, oh kami tutup, tetapi kami buka dalam bentuk delivery, misalnya. Atau kami tutup setengah hari, tapi kalau Anda mau delivery, kita bisa. Misalnya. Kami tutup, tapi kalau Anda mau catering harian, kami bisa. Bagaimana cara menginformasikan itu kepada mereka apabila Anda tidak punya database-nya? Nah, jadi Anda harus tahu bahwa kebanyakan bisnis yang hari ini sedang berdarah-darah itu karena mereka terlalu konvensional, mereka tidak punya database, dan kemudian mereka tidak tahu bagaimana cara mengkomunikasikan bisnis yang mereka sedang buka ini dengan customer yang sekarang sedang kehilangan supplier mereka. Nah, waduh, saya biasa makan di sini, sekarang tutup, harus bagaimana? Nah, Anda bisa masuk ke sana, Anda bisa komunikasikan itu kepada mereka. Jadi kalau seumpama mau bangun bisnis dengan benar, langkah pertama sosial medianya betulin. Profilnya harus jelas, Anda bisa cek di Socrates Vegan Medan, seharusnya sudah lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kalau Anda ngikutin dari waktu ke waktu, hari ini udah jauh lebih baik. Terus kemudian, kontaknya ada nggak? Kontaknya ada nggak? Kalau nggak ada kontak, mulai mengumpulkan database nggak? Gitu ya, ada database nggak? Pak Benny bikinnya dalam bentuk, mau nggak tips untuk sehat, atau tips untuk vegan, tips untuk apapun itulah, dalam bentuk WA. Jadi mungkin beliau mengumpulkan dalam bentuk database WhatsApp. Ya, WhatsApp aja ke sini, nanti saya akan infokan seperti apa tipsnya. Itu bisa. Why not? Nanti dijadikan grup broadcast misalnya, nanti di broadcast di situ, atau dipindah ke Telegram group, ada channel di situ, mereka bisa masuk ke dalam situ. Itu contohnya, ya. Nah, jadi hari ini kalau seumpama Anda bisa mulai membangun database, saya percaya bahwa di level berikutnya Anda bisa jauh lebih survive. Contoh misalnya, Anda mulai rilis edukasi-edukasi yang baru kepada siapapun. Anda harus tahu bahwa di sosial media rata-rata orang punya teman itu 500 orang. 500 orang, ya 500 orang. Nah, kalau seumpama Anda punya database 100 orang, masing-masing punya 500 orang, berarti gede banget nih ya, Anda mulai hitung ya. Terus kemudian, setiap kali Anda membangun edukasi, lewat video Anda bikin edukasi tentang makanan A, makanan B, makanan C, dan lain sebagainya. Bahan ini, bahan itu, jadi kurus, jadi efek dari vegan, ya fear dari vegan, punishment dari vegan, kalau seumpama nggak makan vegan gimana. Anda ceritakan itu, terus kemudian Anda share kepada database Anda yang 100 orang ini, yang masing-masing punya 500 orang teman. Dari 100, katakanlah ada 10 yang tertarik, dan kemudian share ulang kepada teman-teman mereka. Anda bayangkan, mereka tertarik dan mereka share ulang kepada teman-teman mereka. Apa yang terjadi? Jadi 100, 10 orang tertarik, 10 masing-masing punya teman 500. Berarti ada 5.000 orang yang kemudian tertarik, yang akan dapat informasi produk Anda, bisnis Anda lewat video yang Anda buat. Anda lihat, kalau seumpama orang cuma sekedar posting kata-kata, cerita, dan foto, gambar gitu, suruh baca gitu, biasa, message-nya kadang-kadang nggak kena. Tetapi ketika saya ngobrol langsung dengan Pak Benny, ternyata banyak sekali insight-insight baru yang saya bisa dapatkan. Dan dari situ akhirnya apa yang terjadi? Wow, ini ide bagus untuk segera mulai jadi vegan. Jadi saya mulai nggak sabar untuk gimana caranya nih istri saya mulai bisa masaknya vegan gitu ya. Jadi saya mulai berpikir apa yang bisa dilakukan untuk mulai mengurangi daging dan kemudian mulai masuk ke dalam vegan.
Kenapa? Karena saya ngobrol banyak dengan Pak Benny, itu contohnya, ya. Jadi kembali, kalau Anda udah tahu database, Anda udah tahu bagaimana cara edukasi mereka, tinggal Anda bisa nggak secara bisnis untuk membuat bisnis Anda itu di leverage, ditingkatkan. Kita pakai apa leverage-nya? Pakai internet, pakai video. Contoh misalnya begini, Pak Benny kulinernya terlalu lokal, saya bilang. Terlalu lokal, sayang banget cuma bisa di Medan. Ada nggak produk yang bisa dipopulerkan supaya setiap kali orang mau pesan dari luar Medan bisa? Saya pikir-pikir dulu Pak. Kayaknya ada nih beberapa. Salah satunya beliau bilang adalah bumbu pecel vegan. Ini langka, ini jarang, dan bahannya sangat premium. Ya, sangat premium artinya ini healthy banget, ini bagus banget. Cuma saya nggak terlalu detail tahu tentang apa isinya ya. Dan kemudian ketika beberapa orang coba, mereka happy, enjoy, dan suka, bahkan repeat, walaupun jauh. Dan ini menarik gitu. Kalau seumpama Anda bisa mengkomunikasikan ini kepada audiens Anda bayangkan, jadi bisnis lokalnya tumbuh, hidup, orang di luar Medannya juga hidup. Who knows, Anda dari situ dapat tambahan bensin sehingga Anda bisa, Pak Benny, kalau buka di Jakarta boleh nggak kita kongsi aja? Kalau buka di Pontianak boleh nggak kita kongsi aja? Pak, bukalah satu di Singapura, kita kongsi aja. Atau ya kalau ada modal ya buka sendiri, contohnya begitu. Bisa nggak seperti itu? Bisa banget. Banyak sekali bisnis yang kemudian hari ini dengan konsep tersebut berkembang luas, berkembang dengan besar. Jadi Anda mulai pikirkan, kalau edukasinya dapat, siapa tahu yang teredukasi bukan cuma orang-orang yang mau makan di situ, tetapi orang lagi cari bisnis. Dan mereka kemudian ngajak Anda untuk bisnis. Ya, sama seperti yang selama ini saya lakukan. Saya edukasi orang-orang tentang bagaimana cara bikin video monetize, bukan karena mereka harus jadi videographer atau video editor. Tapi saya mau kasih tahu kepada mereka, ini loh pola yang benar, strategi yang benar. Anda mau suruh orang pun boleh. Terus nanti muncul pertanyaan berikutnya, Pak, gimana caranya supaya saya bisa punya bisnis internet? Kalau mau, kamu bikin yang seperti ini, saya tunjukin kepada mereka. Tapi kalau seumpama mau, langsung udah jadi, sesuatu yang udah saya siapin, sesuatu yang saya udah bikin, game plan-nya adalah 1 miliar 12 bulan, dan banyak udah mencapai itu, dan rata-rata mereka orang gaptek, orang pensiunan, orang awam, gitu ya. Ya mereka pilih yang mana terserah, mau bikin sendiri atau bikin yang udah jadi dan kita udah tes dan profitable. Bebas. Nah, jadi dari situ akhirnya mereka mulai terbuka pikirannya. Wah, ini nih Pak yang selama ini saya cari. Untung saya dapat edukasi dari Bapak. Untung saya bisa tahu vegan. Untung saya bisa ini, untung bisa itu. Tapi dari mana ini bisa mulai adalah dari Anda mulai bisa mengkomunikasikan pesan Anda keluar. Terutama lewat video. Ya, jadi itu aja yang saya mau bagikan kepada Anda. Ini adalah ide bisnis yang saya bisa dapat dari CEO Socrates Vegan yang ada di Medan. Kalau Anda tertarik, Anda bisa cek langsung Instagramnya ada di sana. Dan di video berikutnya, saya pengen ngajak Anda untuk ngobrol langsung dengan ownernya, dengan Pak Benny Marcius, owner dari kuliner vegan Medan yang sangat terkenal di sana. Bahkan kalau boleh di rating ya, rating di atas beliau itu cuma hotel-hotel bintang 5. Catat, artinya ini udah good banget ya, best of the best bahasanya. Nah, jadi dalam waktu dekat saya akan posting sebuah video yang isinya tentang interview langsung dengan beliau. Seperti apa kisah hidupnya, bagaimana cara beliau bisa merintis, apa strateginya, kenapa kok bisa sampai bersaing dengan hotel bintang 5 padahal itu restoran biasa gitu. Restoran biasa banget, tapi dalamnya menarik. Nah, jadi kalau Anda suka, Anda subscribe, Anda pantengin terus. Nanti kita akan posting. Saya akan segera posting video berikutnya, ya. Dan untuk Anda yang hari ini mendapatkan manfaat, Anda bisa kasih saya like, Anda bisa support saya dengan memberikan like. Anda juga bisa share video ini kepada teman-teman di sekitar Anda apabila Anda merasa ini bisa membantu mereka. Dan yang terakhir adalah kalau Anda punya isi pikiran, Anda tahu apa yang mau Anda tanyakan, Anda punya ide sesuatu yang bisa kita diskusikan, Anda bisa tulis di komen supaya saya tahu apa yang ada dalam isi pikiran Anda. Apakah Anda suka kalau misalnya saya bikin kontennya seperti ini? Kalau enggak juga nggak apa-apa, Anda tulis saja di komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Chris Lutero. Bye-bye.